Apa kesan-kesannya sejauh ini selama belajar di seminari Samsbe? Ya, tentunya sangat happy ya karena emang eh, sepanjang karir pembelajaran saya kan baru baru ini saya terjun di pembelajaran teologi ya. Jadi artinya sesuatu yang baru dan juga sebagai seorang Kristen juga saya pribadi sih merindukan ya untuk punya pemahaman yang lebih Oke. dibanding dengan sebelum saya mengikuti pembelajaran di SAMSB ya. Ya selama ini kan kalau saya beribadah ya saya hanya dengerin khotbah ya, tapi setelah saya mengikuti pembelajaran di SAMSB ya saya tidak hanya mendengarkan khotbah tapi pelajaran ya, pelajaran seperti bagaimana siswa-siswa teologi biasanya ya, Ya, ya belajar gitu ya. belajar. Tadi Brother Virgo bilang pertama kali belajar teologi. Emangnya sebelumnya apa latar belakang pendidikan Brother Virgo? Saya alumni D3 Keuangan Perbankan. Oke. Jadi emang nggak ada basic sama sekali Oke, basic ke oke. teologi. Oke, jadi dari perbankan kemudian belajar teologi. Teologi. Ya. Oke, oke. Kan ada banyak tuh pelajaran teologi, ada sistematika, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dari sekian banyak yang dipelajari apa yang menurut Brother Virgo itu yang paling berkesan? Ya, tentunya semua pelajaran yang dibagikan di SAMISB semua bagus-bagus ya. Semua juga punya ketertarikan yang beda-beda ya. Tapi dari beberapa topik dan mata kuliah yang sudah dibagikan, kalau saya pribadi sih lebih cenderung suka pada saat pembelajaran sistematika sih, Oh, sistematika sistematika. teologi ya, sama satu lagi tentang kalau disiplin rohani. Disiplin rohani. Ya, Oke, oke. Apa yang menarik tentang sistematika dan disiplin rohani? kalau Lebih jauh. kalau sistematika tentunya itu emang kebetulan saya suka suka juga kumpul dengan beberapa orang ya, dan tentunya juga pembahasan-pembahasan yang sering dilakukan juga lebih banyak yang kami lakukan adalah pembahasan tentang kekristenan. Oke. Ya, jadi waktu saya mendengar pembelajaran sistematika, wah ini cocok juga nih. Ada Ada topik-topik, topik-topik, tema-temanya. iya Ya. tema-tema yang bisa mungkin saya bagikan kepada teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Oke. Iya, kalau tentang kedisiplinan rohani, saya pribadi betul-betul sangat terbantu sekali Oke. dengan dengan waktu saya memahami pembelajaran itu, ternyata masih banyak juga hal-hal yang saya pikir saya harus bangun ya, saya harus kembangkan lagi tentang kerohanian saya Berlatih gitu untuk ya. terus ya terus berlatih karena dulu pemikiran saya kan ya saya termasuk orang yang percaya sekali selamat ya sudah selamat gitu. Jadi sepertinya anugerah yang Tuhan kasih itu ya sudah, itu bonus buat saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi waktu saya belajar tentang uh, sistematika teologi khususnya tentang doktrin keselamatan, terus juga ada lagi pelajaran tentang disiplin rohani, wah itu sangat sangat benar-benar sangat membantu saya sih secara pribadi Wow. untuk bertumbuh dalam kerohanian. Wow. Di usia seperti sekarang ini Ya. belajar lagi gitu, apa enggak? Karena banyak ada sebagian ya, mungkin ada juga yang masih mau belajar gitu ya secara akademis. Di Ya, usia seperti sekarang ini apa yang mendorong Brother Virgo kok masih mau gitu belajar gitu? sebenarnya nggak gampang juga ya dari waktu saya mengikuti pembelajaran teologi ini di SAM SB dibanding dengan waktu masa kuliah saya itu kan udah puluhan tahun jaraknya. Jadi sebenarnya eh, di usia saya sekarang tentunya eh, cukup berat karena emang sudah terlalu lama juga nggak mengikuti perkuliahan. Tapi dengan latar belakang saya dulu pernah kuliah menjadi
ya lebih lebih gampang, lebih mudah juga untuk bisa mengikuti, karena saya juga dulu pernah kuliah, ya, terus juga di latar belakangnya juga dengan ya hati saya ya mungkin yang mau mau melayani, mau mau juga kontribusi, ya. Jadi dengan adanya pemahaman-pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat di perkuliahan di SAM-ISB itu juga bisa mungkin kedepannya bisa membantu saya. Ya. Saya sih ya punya keinginan ya di masa tua harus ada contribute lah ya, harus ada kontribusi setidaknya ya bisa berbagi firman Tuhan, melayani Tuhan ya. Jadi karena emang apa ya saya belajar dari keluarga saya juga, saya melihat orang tua saya masa pensiun kok jadi seperti nggak ada kegiatan dia. Semestinya kan harusnya kan ya jadi harusnya jadi ada karena dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki gitu. Jadi hidup ini sepertinya dari muda meniti karir, kemudian setelah tua terus mau ngapain gitu. Ya betul ya. Jadi alangkah baiknya setelah pensiun, katakanlah setelah selesai masih kita beraktivitas, Ya. masih kita berkontribusi, masih melayani. Ya. Dalam konteks ini melayani Tuhan, Iya, membantu orang gitu ya. Ya. Apa bedanya setelah belajar teologi selama lebih kurang 4 tahun ini dengan sebelum? Ada bedanya nggak yang dirasakan oleh Brother Firgo? Oh, sangat sangat jelas dan sangat nampak sekali ya perbedaannya. Tentunya waktu sebelum saya belajar ya hidup hidup kerohanian saya ya biasa-biasa saja. Kadang-kadang juga secara sukacita itu yang kelihatan berbeda ya. Jadi waktu sebelum ya sukacitanya itu nggak terlalu jelas. Tapi waktu saya belajar saya mendapat kenapa saya bilang sukacitanya lebih jelas setelah belajar, karena ke diri saya sendiri pun ada dampaknya. Iya, ke diri saya sendiri ada perubahan-perubahan secara berpikir, perubahan-perubahan juga nilai-nilai. Iya, jadi emang sangat jelas sekali perbedaannya. Jadi artinya ya sangat beruntung lah saya bisa mengikuti pembelajaran di sini. Sukacita, Sukacita. Mungkin seperti Daud pernah bilang, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Jadi ada rasa cinta, rasa sukacita. Iya, betul. Wow. Jadi artinya belajar teologi ini bisa dikatakan sesuatu yang diperlukan. Bagaimana menurut Brother Firgo? Sepanjang sepengetahuan saya waktu saya itu tadi seperti saya bilang bedanya itu jelas banget gitu loh. Waktu kita nggak ngikut, emang waktu nggak ngikut saya juga rajin ibadah, rajin ya. Cuman ya kalau setidaknya kan kalau ibadah yang selama saya ikuti ya, by topik ya topikal, jadi ya secara umum. Sementara saya sendiri sebenarnya dalam diri saya sendiri kan punya banyak pertanyaan sebenarnya yang nggak bisa saya ajukan juga waktu saya ibadah. Di ibadah kita cuma dengar. Ya, cuma mendengar. Tapi waktu saya mengikuti nggak bisa interupsi pendeta. belum belum saya jumpai sih yang seperti itu. Tapi ya waktu kita ada di waktu kita belajar di SAM-ISB, wah, ada banyak pertanyaan yang saya punya terjawab. Bisa diskusi, Bisa tanya diskusi. jawab, bisa bertanya. Jadi emang ya walaupun cukup unik tapi saya happy gitu. Iya. Artinya khotbah di satu sisi memang diperlukan, di Betul. sisi lain juga kita sebagai orang Kristen membutuhkan pengajaran. Bagaimana menurut Brother? Ya, saya sangat setuju sih. Ya, emang pengajaran itu juga penting sehingga itu sebenarnya kalau menurut saya sih itu membantu juga sebenarnya untuk pertumbuhan gereja ya. Kalau ada khotbah, ada pengajaran sehingga umat atau jemaat pun dewasa secara rohani sehingga juga ya, seorang pendeta atau pemimpin gereja juga sepertinya sangat terbantu ya tugas-tugasnya, karena emang sepemahaman saya sebagai seorang Kristen ya semestinya semua orang Kristen
jadi pendeta. Harus bisa jadi pendeta, harus bisa share, harus bisa Paling berbagi. nggak untuk beberapa orang ya. Iya, paling Paling tidak untuk keluarganya. untuk keluarga. Iya, betul. Oke, oke. Tapi belajar itu kan cukup membosankan juga ya, Brother Virgo. Ya. Membosankan dalam arti kan tone-nya itu kan agak gimana gitu. Kalau khotbah kan mungkin lebih berapi-api, lebih menggelegar gitu. Kalau mengajar kan nggak gitu. Jadi Iya, gimana Brother Virgo menghadapi atau mengatasi tantangan kejenuhan barangkali dalam tanda petik ya? Karena kan belajar itu kan kontennya padat gitu, dan durasinya cukup panjang dan kontinu. Gimana Brother Virgo bisa punya endurance gitu, ketahanan untuk bisa sampai 4 tahun seperti sekarang ini? Tentunya pertama sih sebenarnya karena itu tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab di saat saya mendengarkan khotbah. Tapi di waktu ikut pembelajaran sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Artinya emang itu yang memicu saya, yang menyemangati saya juga untuk bisa tahan ya mengikuti perkuliahan ini. Dan juga saya pribadi sih emang sudah punya tekad juga sih untuk di masa tua saya kalau bisa saya contribute lah, ya kontribusi melayani, ya itu sih. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang masih tetap Jadi ada semangat, goal, ada tujuan. goals, ada tujuan ya. Oke. Ya. Mungkin ada semacam tips-tips begitu selama mengikuti perkuliahan gitu, apa mungkin tips-tips saran buat pendengar untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan efektif? Oke, ya. Ternyata belajar teologi itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan pemahaman ya tentang ilmu ketuhanan. Bahkan kita mendapat bonusnya banyak. Yang pertama untuk diri kita sendiri ya, kita merasa juga diubahkan, terus juga kita bisa ya sukacita karena kita bisa belajar firman Tuhan. Terus yang ketiga, dengan belajar tentunya kita bisa setidaknya bisa membantu orang sekitar kita yang mungkin juga berlatar belakang sama dengan kita, punya banyak pertanyaan. Jadi kita bisa bantu, bisa share ke mereka tentang apa yang kita belajar di perkuliahan. Dan juga ya seperti yang tujuan saya ya di masa tua kita nggak stop, kita terus tetap bisa melayani dengan pengetahuan yang kita dapat. Ya. Ya, menarik. Ada orang yang mengikuti kuliah setengah jalan, lalu kemudian berhenti. Bagaimana pendapat Brother Virgo tentang berhenti di tengah jalan, tidak selesaikan? Oke. Ya, saya pikir sih nggak apa-apa berhenti di tengah jalan, tapi jangan seterusnya. Oke. Artinya mungkin masuk pada masa jenuh ya, nggak apa-apa istirahat sebentar, tapi nanti bisa lanjut lagi ya. Jangan berhenti untuk selamanya, tapi berhenti ya emang, apalagi di usia saya, di usia seperti saya ini kan emang nggak daya tahan untuk terus belajar konsisten itu kan emang perlu dipacu juga ya, nggak bisa itu juga. Tapi kalau menurut saya lanjut aja lagi. Ya, jangan ya, kalau sudah jenuh ya boleh istirahat, tapi nanti coba lanjut aja lagi. Ya, karena emang ini yang saya bilang tadi bonusnya banyak. Ya, jadi kita tetap semangat, kembalikan lagi semangat, kita belajar, dan tentunya ya hati kita harus betul-betul tertuju pada Tuhan. Oke.
Ini mungkin berkaitan dengan tadi bonus ya, tadi Iya. Brother Virgo bilang bonus. Apa dampak yang terasa gitu dalam kehidupan Brother Virgo setelah mengikuti pembelajaran teologi? Dampak dalam keseharian, dalam pelayanan mungkin, dalam keluarga. Ya tentunya yang terasa sekali sih di dalam keluarga ya. Keluarga. Ya dalam keluarga saya bisa menjadi orang tua yang lebih baik ya, juga bisa membawa anggota keluarga juga untuk eh, bertumbuh bersama dalam kerohanian, dan tentunya eh, bisa juga berdampak khususnya kepada anak-anak ya. Ya di usia saya yang seperti ini masih mau belajar, tentunya juga anak-anak juga bisa menjadi semangat juga untuk mempelajari ya. Oke. Dan di lingkungan pertemanan juga sangat terasa Terasa. ya, apalagi eh, sekitar orang-orang yang tahu saya belajar, saya jadi tempat orang bertanya Mereka gitu loh. bertanya. Ya mereka bertanya dan saya coba bantu, saya jawab, dan mereka sepertinya puas dengan jawaban itu, dan saya sendiri merasa sukacita karena bisa Karena bisa membantu. bantu. Iya, Memberi perspektif. memberi perspektif ya. Wow. Ya, luar biasa dampaknya. Tapi apakah di tempat belajar itu berarti tidak hanya membahas tentang Alkitab, teologi, berarti membahas juga implikasi dan praktek-prakteknya. Bagaimana selama ini? Ya, beruntungnya sih di tempat kita ini karena kebetulan kita onsite dan langsung ketemu dengan dosennya sendiri. Jadi eh, nggak hanya kita belajar, nggak aja kita membaca, tapi kita juga langsung sepertinya langsung terjun ya dalam pelayanan. Implikasi kita juga dilatih untuk juga bisa menulis, dilatih juga mempresentasi juga. Jadi emang eh, ya sangat beruntung sekali lah. Artinya ya saya sih jadi kayak di-upgrade juga ya, di-upgrade juga dengan situasi ini gitu loh. Jadi emang kalau saya pribadi saya sangat beruntung sekali bisa berada di tempat perkuliahan kita ini sama SB. Nah, banyak hal yang saya dapatkan, dan juga ya saya merasa seperti nggak ketinggalan juga jadinya gitu. Berarti gue tadi ada bicara tentang masa depan. Gitu. Apa impian Brother Virgo terkait masa depan itu? Seperti apa pelayanan yang mungkin Brother imajinasikan gitu? Karena Brother tadi bilang untuk masa depan, contribute. Seperti apa yang pelayanan yang Brother harapkan ke depannya? Ya sebenarnya sih saya punya impian berdasarkan eh, latar belakang saya. Artinya kan emang kerinduan saya dulu punya kerinduan kalau saya punya pemahaman yang benar tentang kekristenan, sehingga dengan pemahaman itu ya saya bisa bagikan ya, karena emang dari pengalaman saya, beberapa teman-teman saya yang juga berlatar belakang Kristen, ya nggak sepenuhnya juga mereka paham tentang kekristenan itu sendiri. Mereka berjalan kayaknya sepertinya eh, arahnya itu juga belum tentu jelas. Jadi keinginan saya sih, saya pengen juga punya satu tempat di mana saya bisa membagikan pelajaran, iya, dan orang-orang juga bisa mendapatkan itu, Punya komunitas punya juga. komunitas ya. Itu sih harapan saya sih ke depan seperti itu. Ya, ya kita doakan semoga ya. Dan mempersiapkan belajar seperti sekarang ya. Mempunyai komunitas, mengajar juga mungkin. Dan mungkin terus belajar lagi terus ya. Ya, Apakah ada rencana untuk belajar lebih jauh setelah menyelesaikan program apa nih, bachelor ya? bachelor. Apakah ada rencana lebih jauh lagi? Ya kalau belajar ini ya sepertinya sama aja ya, nggak hanya teologi, nggak aja pelajaran-pelajaran umum. Tentunya eh, pasti ada hal-hal baru terus ya. Jadi emang ya perlu juga kita terus tetap Terus mengikuti. belajar lagi. Iya. Oke. Baik, semoga pembelajarannya lancar ya dan bisa selesaikan. Kapan rencana selesai ini? Kalau bachelor ya kita tinggal satu materi lagi ya, mungkin
tahun depan udah bisa selesai. Tahun depan ya. Ya, Tahun depan selesai. Oke, semoga bisa lancar semua. amin. Ada hal yang Brother Virgo sampaikan sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita? Ya, ya satu hal yang saya sudah dapatkan dan saya rasakan dalam semasa saya mengikuti pembelajaran di Sam SB, ya seperti yang saya pernah tadi katakan bahwa banyak keuntungan yang saya bisa dapatkan di tempat ini. Ya, selain saya belajar, saya juga banyak diubahkan, dan tentunya untuk audiens yang juga mendengar podcast kita pada hari ini, Ya. ya saya mau membagikan dan juga mungkin bisa ya mengajak, ya mengingatkan untuk kita kalau ada keinginan untuk belajar, bisa join di tempat ini karena pembelajarannya bagus dan banyak bonus yang kita dapatkan di tempat ini. Wow. Terima kasih Brother Virgo untuk waktunya sudah hadir dan berbagi pengalaman Ya, dan sama-sama. motivasi untuk belajar teologi ya. Ya, Demikian para pemirsa Yang Sakti, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang siang ini dari pengalaman Brother Virgo yang mengikuti kuliah teologi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. amin. Shalom. Shalom.